Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, VJ Manusia Masker. Nah, kali ini saya sedang berada di Polsek Blitang, yang mana Polsek Blitang ini terletak di Kecamatan Blitang, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Tentu dalam program Bukan Obrolan Biasa. Nah, sepertinya pemirsa juga sudah tahu bahwa kita juga nanti akan mengungkap beberapa kerja-kerja yang telah dilakukan oleh Polsek Blitang, yang mana nanti tentu dengan narasumber yang sangat super duper terpercaya, yaitu dengan Bapak Kapolseknya sendiri, yang tadi bocorannya tuh namanya kurang lebih panggilannya Bang Aji, Bang Aji. Tapi kalau mau lebih lengkapnya nanti biar beliau sendiri yang memperkenalkan diri, dan saat ini beliau sudah ada di sebelah saya. Selamat siang Bang Aji. Selamat siang Bang PJ. Amat lagi pemirsa, ya Allah ya Allah. Macam-macam program pula ini ya enggak? Dari saya ini berjalan dari Hujung, dari Nanga Mahap, Nanga Taman kemarin tuh Bang. Pokoknya beberapa polsek yang ada di Kabupaten Sekadau ini, yang saya lihat tuh kok ganteng-ganteng, ini sebenarnya kompak atau macam mana nih Bang? Nah, bisa dijelaskan dengan pemirsa? Alhamdulillah hari ini saya dapat pujian dari pembawa acara kita Bang PJ. Saya kira Bang PJ ini lebih ganteng ya. Saya juga kaget juga nih, ternyata pembawa acara yang datang ke tempat saya ini cukup ganteng gitu. Kita terima kasih udah berkunjung ke Polsek juga, dan beliau membawa ketampanannya ke sini. Ini bukan tampan nih, ini karena tertutup ya makanya Bang. Nah, oke. Nah Bang, jadi biar pemirsa ini sudah tidak sabar lagi deh nih Bang. Dia pengen tahu nih sebenarnya nama lengkap Abang apa, pangkat Abang terakhir sampai hari ini apa, sudah berapa lama tugas di Polsek Blitang, dan mulai dari tanggal berapa. Terus tadi tuh saya ngulang tuh berapa, memang serempak apa Bang tadi ini? Nah, itu yang pengen saya minta penjelasannya itu Bang. Baik Bang, terima kasih. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fahrul Raji, biasa dipanggil Aji. Pangkat saya Ibda. Saat ini saya diberikan amanah dan tanggung jawab sebagai Kapolsek Blitang. Untuk lama dinasnya selaku Kapolsek ini kurang lebih 1 tahun. Karena pertama kali untuk datang ke Kecamatan Blitang itu pada tanggal 17 Agustus dan langsung mengikuti upacara HUT RI. Oh, nah dari beberapa polsek yang saya wawancarai juga sama gak tanggal 17 itu memang serentak atau seperti apa tuh Bang? Ada berapa tuh yang serentak tanggal Abang? Karena tadi saya dengar-dengar tuh banyak yang serentak itu. Sebenarnya ada berapa orang tuh Bang yang serentak pengangkatannya? Terkhusus untuk kami para Kapolsek di wilayah Kabupaten Sekadau ini, yang TMT jabatannya yang sama itu terdapat 5 Kapolsek. Jadi kami ke-5 Kapolsek itu secara serempak sertijabnya terus turun ke wilayah masing-masing di hari yang sama. Oh, ada 5. Jadi ganteng pun 5 orang nih sama nampak nih, enggak? Oke, pemirsa Gen TV Indonesia. Nah, ini kan begini Bang, kita kan mulai sudah ngobrol-ngobrol agak lebih serius nih. Nah, luas wilayah nih Bang yang ada di wilayah Kecamatan Blitang, terutama daerah teritorial hukum Abang Raya, itu sebenarnya ada berapa luas tuh Bang? Luasnya berapa gitu kata orang Pontianak tuh? Sama jumlah wilayahnya, jumlah penduduknya ada berapa? Bisa dijelaskan Bang dengan pemirsa Gen TV Indonesia Bang? Jadi kita informasikan bahwa untuk di Kecamatan Blitang ini, untuk luasan wilayah kita 281 km persegi. Itu terdiri dari 7 desa. Untuk jumlah penduduk ada di angka 14.375 jiwa. Oh begitu. Ya. Terus kalau jumlah anggota yang ada di Polsek Blitang ada berapa Bang yang aktif? Untuk saat ini personil Polsek Blitang total keseluruhan daripada personil itu adalah 15 personil. Itu termasuk saya Kapolsek. 15 personil tapi termasuk Abang nih lah. Oh begitu. Nah ini Bang, ini terus ada pertanyaan selanjutnya nih. Kan artinya bahwa di kecamatan itu kan ada lembaga-lembaga kecamatan ya kan, apa namanya itu? Forkopincam, apa yang nyebut kodam orang kampung nih Bang. Bener nyangkut ya berarti kan. Nah jadi
seperti apa hubungan abang dengan lembaga-lembaga yang ada di kecamatan itu, Bang? Bisa dijelaskan, pemirsa? Tapi jangan abang langsung jelaskan. Ini emang kena jebak dia, pemirsa. Bila lagi kita nak ngajakkan abang ganteng kan? Nah, jadi pemirsa Agenda Indonesia pasti penasaran seperti apa hubungan antara Polsek Blitang dengan lembaga-lembaga kecamatan yang ada di Kecamatan Blitang. Tentu setelah yang satu ini. Ya, pemirsa Agenda Indonesia, tentu penasaran kan lagi dengan apa jawaban dari Bang Aji ini terkait seperti apa hubungan Polsek Blitang dengan lembaga-lembaga yang ada di Kecamatan Blitang, Bang. Lembaga-lembaga lain maksudnya. Begitu, Bang. Bisa dijelaskan, Bang? Alhamdulillah sampai saat ini selama saya menjabat kita hubungan Forkopimcam itu ada camat, Kapolsek, ada dan Ramil, ini berjalan dengan cukup baik. Ya, ini dibuktikan dengan beberapa program kerja di lapangan, terus dalam menjaga Kamtibmas, dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, kami selalu berkolaborasi. Kita ada prinsip partnership. Jadi ini udah terjalin, terlaksana. Dan ini kita lakukan secara bersama-sama apabila ada temuan-temuan di masyarakat, apabila itu berkaitan dengan agenda kegiatan daripada Kamtibmas. Ya. Nah, pernah tidak terjadi misalkan ada pelanggaran hukum, tetapi itu tidak dalam proses hukum, tapi diproses secara adat kayak gitu. Pernah tidak di daerah Abang itu terjadi? Baik Bang, ini jadi kita jelaskan. Jadi kita ada prinsip kerja itu. Jadi ada responsif, ada partnership, ada solutif. Jadi pimpinan kami juga telah menginstruksikan ke bawah bahwa kita tidak selalu mengedepankan daripada tindakan represif ataupun penegakan hukum. Tetapi ada ultimum remedium. Jadi di wilayah kecamatan ini tentunya kita kental dengan istilah masyarakat adat yang memiliki adat istiadat, ada kearifan lokal. Jadi memang ada beberapa permasalahan-permasalahan itu memang kita selesaikan secara adat gitu. Jadi kita selesaikan, kembalikan kepada pihak adat untuk menyelesaikannya, Bang. Nah, tetapi apabila tidak bisa diselesaikan secara adat, itu memang ada kesepakatan. Jadi pengurus adat dengan pihak kepolisian, tentunya Polsek, jadi di bawah untuk diselesaikan di Polsek. Tentunya di Polsek juga tidak serta-merta kita menyelesaikan persoalan itu langsung dibawa ke penindakan hukum atau ke proses pengadilan. Tetapi ada proses RJ juga. Nah, jadi kita ada problem solving dan juga kita mengedepankan solutif dalam penyelesaian permasalahan yang ada di masyarakat. Oke, ini baru mantap ini, hubungan dia dengan masyarakat bagus, hubungan dengan lembaga-lembaga yang di kecamatan juga bagus. Ini boleh kita acungkan jempol, pemirsa. Nah, saya lupa tadi itu Bang, di depan tuh awas sedap ngomong-ngomong kan, jadi lupa. Saya mau tanya, sebenarnya tuh daerah Blitang tuh ada enggak pariwisatanya, Bang? Ya, ini juga perlu kita sampaikan. Jadi itu salah satu yang belum kita miliki di Blitang. Jadi perlu saya sampaikan bahwa wilayah Blitang ini hampir 90% itu ditanam oleh sawit. Oh, sawit. Nah, sawit.
Jadi kalau abang mau lihat-lihat pokok sawit, abang mau lihat apa buah sawit ada bang. Oh, di Blitar. Nah, di Blitar Iya. ada itu bang. Nah, Tapi tapi tempat mancing-mancing ada. kalau kali. mancing ada, tetapi Ah. untuk tempat wisata alam kita belum ada bang. Oh, belum ada ya. Nah, oke. Oke, ini Bang, ini kita juga mau tanya Abang ini terkait yang memang ini kan pokoknya di mana-mana saya sampaikan bahwa ini sangat booming terkait tentang program yang diinstruksikan yang mana memang ini adalah program pemerintah pusat terkait tentang ketahanan pangan, ya kan? Nah, yang saya ingin tanyakan adalah sejauh ini seperti apa yang sudah dilakukan oleh Polsek Belitang terkait tentang pelaksanaan program mendorong program pusat terkait tentang ketahanan pangan itu sendiri, Bang. Bisa dijelaskan? Baik. Abang ini jaga-jaga Mang dari tadi. Oh, tetap, saya tetap kena Saya kerja kan dia kan. Udah jaga-jaga nih, udah siap nih. jaga-jaga. Iya. Oke, pemirsa Gen TV Indonesia ini kan jadi seru sekali ya, kita santai tapi padat dan jelas bahwa kita nanti akan menanyakan lebih dalam lagi seperti apa program atau seperti apa penjalanan program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Polsek Belitang. Tentu kan penasaran kan setelah yang satu ini. Oke, pemirsa Gen TV Indonesia, ketemu lagi dengan saya VJ Manusia Masker. Nah, ini sangat menarik sekali Bang dan memang patut untuk kita perbincangkan karena memang ini kan program pemerintah pusat nih Bang. Nah, artinya yang mana ini juga dikerjakan atau diinstruksikan Kapolri terhadap anggota-anggota ke bawah untuk menjalankan program terkait mendorong ketahanan pangan ini sendiri, ya kan? Nah, yang saya ingin tanyakan, silakan Abang nak paparkan dari A sampai Z terkait apa-apa saja yang sudah Abang lakukan beserta masyarakat khususnya di Belitang terkait tentang ketahanan pangan, Bang. Baik, saya jelaskan berkaitan dengan ini programnya pemerintah, programnya Astacita, yang mana kita di kepolisian ini melaksanakan ketahanan pangan berupa penanaman jagung ya Bang ya, di bidang jagung. Khususnya di wilayah kami di Kecamatan Belitang, kami sudah melaksanakan. Kami mulai ikut dari kuartal 2, kuartal 3, kami juga sudah panen. Sekarang kami ada di angka 21 hektar. Dengan 7 desa, kami sudah melakukan penanaman di 21 hektar. Artinya rata-rata per desa itu 3 hektar kita Bang. Rata-rata per desa ada di angka 3 hektar. Kami juga sudah panen mulai dari kuartal kedua juga, kuartal ketiga itu total panen kita itu sudah di angka 7 ton. 7 ton ya, 7 ton. Banyak ya. Bang. Nah, terus gimana tuh Bang? Di program ketahanan pangan ini khususnya jagung, jadi kita punya peran dalam melakukan pendampingan. Nah, ini jadi mulai dari proses awal penanaman sampai dengan panen, sampai dengan jagung itu didistribusikan, dijual, kita ikut andil. Jadi kita tidak pernah melepaskan daripada kelompok masyarakat, baik itu sukarelawan maupun itu kelompok tani. Jadi mulai dari awal memang kita udah rumuskan mulai dari pendampingan. Jadi pendampingan ini itu adalah tahap awal di mana itu tahap mulai dari tanam. Jadi sebelum tanam itu mulai dari edukasi juga kita udah mengundang ini. Kita ajak dari PPL, kita ajak juga dari kelompok tani. Terus untuk masyarakat yang paham di bidang tani juga kita bawa, kita rekrut juga untuk memberikan pemahaman di awal. Karena khususnya untuk di Belitang ini tentunya untuk petani jagung kita sebelumnya nggak ada ini Bang.
Oh, sebelumnya nggak ada. Nah, sebelumnya nggak ada karena masyarakat itu khusus di bidang perkebunan sawit. Rata-rata menanam di sawit. Ini sebuah tantangan bagi kita. Jadi di angka 21 hektar itu ini udah termasuk capaian yang bagus juga, Bang. Jadi udah mulai masyarakat khususnya di Belitung ini yang sudah ikut untuk menanam jagung. Saya lanjutkan lagi, tadi di proses mulai dari pendampingan, terus di penanaman, di perawatan, karena kita kontrol Bang, kontrol Oh, terus. kontrol Jadi terus kami ya. ada namanya Bintara Penggerak. Oh, ada Nah, bintara penggerak. Jadi bab penggerak ini yang melakukan pendampingan, kontrol, cek gitu, dan melihat langsung kondisi daripada tanaman yang ada di di lahan. Terus untuk bab penggerak juga ini itu terkonek mereka itu melaporkan juga melalui aplikasi. Oh, Nah, ada jadi, aplikasinya. Jadi lahan-lahan yang ditanam ini terdata dan terverifikasi gitu Bang. Terdata dan Dalam terverifikasi. terverifikasi. Karena setiap tanam dan panen juga kita akan berbagi data dengan PPL Bang. Jadi dari Dinas Pertanian dengan kita di khususnya Polsek tentunya kita ada keseragaman data, itu tujuannya. Jadi setiap panen kita undang, kita bawa, setiap tanam juga kita undang. Nah, jadi untuk saat ini kita masih ada lahan kurang lebih 8 hektar yang nantinya mungkin di bulan 10 nanti akan panen kita Bang. Oh, akan panen. Di bulan 10 nanti kita akan panen Bang. Sekarang sedang berproses. Ya, jadi kan begini, tentu kan di dalam mengajak masyarakat untuk menanam jagung ini kan tidaklah gampang ya enggak. Nah, seperti pertanyaan juga saya kepada polsek-polsek yang lainnya, saya juga menanyakan dengan Abang, pernah tidak atau ada tidak masyarakat yang menolak program ini, dan bagaimana cara Abang meyakinkan nih? Kalaupun tidak, bagaimana cara Abang meyakinkan kepada masyarakat sehingga mereka mau nih menjalankan program ini Bang? Bisa dijelaskan Bang? Ya, ini menarik nih Bang, perjalanan kita ya Bang ya. Gimana kita mengajak masyarakat ini beralih pola pikir gitu. Wah, jadi tertarik untuk melakukan penanaman. Tentunya di awal ya kita memberikan contoh dulu Bang. Ya, jadi contoh. kita Polsek itu membuat yang namanya lahan demplot Bang. Percontohannya ya. Percontohan. Jadi kita fokuskan dulu lahan demplot ini kita kelola secara bersama gitu Bang. Kita ajak juga dari kecamatan, dari desa, dari PPL tentunya. Yang kedua tentunya yang tidak kalah juga sangat berperan penting nih adalah teman-teman kita para kades. Karena kades ini kan yang paling dekat dengan masyarakat khususnya di desanya. Nah, ini kita berikan pemahaman Bang, edukasi. Karena sebelum terjun ke masyarakat, tentunya para kades, tokoh masyarakat, orang-orang yang yang paham, orang-orang yang bidangnya di pertanian ini kita ajak dulu Bang, kita rekrut gitu. Nah, cara kita merekrut itu dengan kita undang dulu. Kita undang, diskusi, ini ada program, terus gimana kita mensukseskannya di wilayah kita, bagaimana kita menjalankannya itu. Setelah kita jadi, ya, barulah nanti para tokoh masyarakat, para petani ini, para kelompok tani, para kades ini nanti turun nih mensosialisasikan, nanti diagendakan Bang, nanti kita turun. Terus tidak luput juga bahwa keberhasilan juga di wilayah lain itu kita sampaikan. Untuk sebagai referensi Bang ya. Ada satu hal ini yang saya sampaikan kepada masyarakat, itu berkaitan dengan program jagung ini, saya ajak Pak Kades. Karena ini berkaitan dengan ekonomi masyarakat juga. Mungkin saya menarik untuk mengajak, karena untuk masyarakat yang mungkin tadi yang saat ini belum mendapatkan lapangan pekerjaan, terus yang pengen menambahkan penghasilan, itu kita rekrut Bang, kita siapkan. Karena untuk di tanam awal itu memang betul-betul kita bantu misalnya yang menjadi kebutuhan tadi untuk supaya tanaman ini bisa tertanam gitu. Mulai dari contohnya dari lahan ini tentunya ada beberapa lahan itu yang memang
ada yang mudah yang bisa langsung ditanam, tapi kan ada yang kondisinya masih hutan, perlu land clearing. Nah, di sini peran kita masuk Bang. Bagaimana kita berkolaborasi, kita mengajak pihak-pihak daripada swasta, daripada perusahaan, donatur untuk ikut berperan membantu di sini Bang. Nah, itu proses awalnya Bang. Ya, terus begini, ketika masyarakat ini dia ingin sekali menanam jagung, tetapi keterbatasan kemampuan ekonomi terkait permodalan tidak ada, itu apakah ada solusinya? Untuk saat ini, alhamdulillah ini udah berjalan. Memang apa yang Abang sampaikan juga ini kita temukan. Jadi di awal saya itu membantu kita modalkan bibit Bang. Jadi kita modalkan di bibit, terus ada juga yang kita kolaborasi dengan dengan pihak swasta, ada juga dari pihak perusahaan. Nah, itu sebagai modal awal Bang. Jadi untuk para petani yang memang, karena kan mereka ini kan awalnya bukan petani jagung gitu. Ya, bukan petani kita jagung. ngajak nih, ini ada lahan nih. Oh, nih lahan ini bisa kita gunakan nih. Iya. Itu Iya. kan pemanfaatan lahan produktif itu kan, Iya, pemanfaatan betul, kan. betul. Nah, ini bisa kita gunakan nih. Jadi kita cari nih, ini yang punya lahan siapa. Nah, terus kelompok taninya ada enggak? Misal ada, terus kita tanam. Tentunya memang di awal tuh beda-beda. Ada memang kelompok tani atau sukarelawan tuh yang memang tidak ada modal Bang di awal Bang. Oh, tidak ada modal. Nah, yang tidak ada modal itu yang kita bantu Bang. Ya, Oh. bagaimana cara kita membantunya? Itu kita kolaborasi Bang. Nah, kita gandeng tadi dari pihak swasta, Berarti dari ini. dari pihak ketiga ya? Ini. Iya. Nah, untuk mensukseskan ini memang di awal ya karena ada komitmen kita Bang. Kita komitmen dulu. Makanya di awal tuh yang kita lakukan adalah kita rapat koordinasi dulu Bang. Iya, Rapat koordinasi dulu. Rapat koordinasi ini bukan hanya Porkopincam Bang, bukan hanya itu, tapi para tokoh-tokoh, pihak swasta, pihak-pihak yang ingin ikut turut membantu di situ kita libatkan dan kita undang Bang. Iya, iya. Nah, ini memang luar biasa nih pemirsa GenTV Indonesia. Polsek Blitang ini kalau dilihat dari pemaparannya tadi memang penanganan daripada program ketahanan pangan sudah berjalan dengan baik. Ya, sepertinya begitu ya Bang. Artinya tinggal ditingkatkan kembali guna lebih baik lagi kan begitu. Nah, terus yang ini Bang, kita sedikit kata orang Pontianak melencong sedikit. Nah, saya ini nanyakan Abang nih terkait tentang kebakaran hutan. Nah, atau kebakaran lahan gitu. Seperti apa? Apakah ada juga pernah terjadi kebakaran lahan atau kebakaran hutan di wilayah Blitang, Bang? Baik. Kalau bicara karhutla ini kan menjadi agenda tahunan kan. Ini terjadi setiap tahunnya kalau memasuki musim kemarau. Di tempat kami juga ada, walaupun tidak banyak. Ya, yang paling utama ya kita lakukan adalah kita melakukan upaya pencegahan. Upaya pencegahan ya. Pencegahan ini melalui sosialisasi Bang. Nah, jadi kami itu ada Babin-Babin, Kanit Bimas, termasuk Kanit Reskrim juga itu menyampaikan sosialisasi masalah hukumnya Bang. Iya. Terkait dengan tindak pidana kebakaran hutan ini. Itu disampaikan ke masyarakat. Itu sampai ke mulai dari desa, dusun, RT itu Bang. Itu disampaikan. Itu berjalan Bang setiap tahunnya Bang untuk sosialisasi. Itu bentuk pencegahan. Yang kedua tentunya kami membuat posko, ada satgas di tingkat kecamatan. Itu kolaborasi dengan kecamatan, dengan Koramil. Kita juga gandeng karena yang memiliki peralatan lengkap ini ada di perusahaan Bang. Di perusahaan. Jadi perusahaan itu yang kita gandeng tuh. Jadi poskonya itu ada di situ Bang. Karena ada peralatan, APD-nya itu lengkap Bang. Berarti hubungan Polsek dengan perusahaan juga cukup baik. Cukup baik Bang. Kita sinergitas lah Bang, berjalan secara baik, secara bersama-sama. Ini kan kepentingan masyarakat Bang. Kepentingan masyarakat. Terus pernah tidak begini Bang, terjadi di wilayah Abang itu kebakaran yang cukup besar begitu? Untuk kebakaran yang cukup besar, alhamdulillah selama saya menjabat ini belum terjadi Bang. Belum terjadi. Karena kita juga memantau ini Bang, situasi kondisi api ini melalui aplikasi Bang. Kan ada citra satelit, ada lancang kuning. Jadi kita ada aplikasi juga yang dari Polda itu, lancang kuning. Jadi kita pantau nih hari ini nih, ada berapa titik api. Udah itu ada di level mana titik api ini. Itu kita lihat.
kalau memang itu kategorinya udah high merah, itu langsung Iya. terjun doang. Langsung terjunkan anggota. Nah, terus kita juga udah mengingatkan pada masyarakat bahwa untuk apa yang masyarakat yang membuka ladang dengan cara dibakar itu, mereka nggak boleh ninggalkan ini lokasi. Nah, itu kan ada aturan dalam bakar itu. Inilah nih pemirsa ngasih ngomong dengan Kapolsek Blitar nih. Rasa-rasa tanah bergerak saya nih Bang, dengarkan Abang ngomong nih kan. Sedap sekali pemaparan Abang dan memang komprehensif, jelas sekali begitu Bang. Nah, ini karena memang kita ada keterbatasan waktu Bang ya, artinya nanti bisa kita lanjutkan lagi penjelasan terkait kondisi-kondisi yang ada di Kecamatan Blitar, khususnya kegiatan-kegiatan yang dinaungi oleh Polsek Blitar, begitu Bang. Nah, ini nanti setelah ini jangan lupa Abang berikan himbauan kepada masyarakat seperti apa, dan yang paling penting itu adalah jangan takut lapor dengan polisi. Itu yang saya nanti Abang perlu sampaikan dengan masyarakat. Oke, pemirsa GNTV Indonesia, seperti apa nanti penjelasan selanjutnya, himbauannya seperti apa? Ini adalah session yang terakhir setelah ini. Tapi kalau penasaran tetap stay tune saja di GNTV Indonesia, tentu setelah yang satu ini. Oke, pemirsa GNTV Indonesia, ketemu lagi dengan saya VJ Manusia Masker. Memang benar-benar saya semangat nih Bang, ketemu Bang Haji yang segar, yang ganteng, yang pintar, yang cerdas, pokok lengkap lah pemirsa. Payah nak nyebutkan, disebutkan nanti panjang setengah jam saya nyebutkan puji-pujian. Dan itu bukan hanya sekedar pujian tapi fakta begitu. Nah, Bang Haji ini kami juga ingin Bang Haji berikan himbauan kepada masyarakat, baik terkait Kantipmas maupun apa sajalah yang memang dianggap perlu untuk Bang Haji berikan himbauan kepada masyarakat. Mungkin dipersilakan langsung saja Bang Haji. Begitu. Baik, terima kasih. Ini himbauan terkhusus untuk warga masyarakat Kecamatan Blitar. Ya, yang pertama kita ada di era revolusi industri 4.0. Artinya kita di zaman teknologi, era digital. Ya, yang perlu kita kita waspadai adalah berita hoax. Apalagi sekarang banyak tayangan yang diedit oleh AI. Nah, jadi ini kalau ada pemberitaan yang sifatnya negatif ini perlu disaring kembali. Nah, jadi untuk masyarakat, para pengguna handphone, ya kalau memang ada berita-berita yang narasinya negatif, tentunya nanti dicek dulu kebenarannya. Kalau pun bingung, silakan tanyakan kepada kami pihak kepolisian. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita sama-sama menjaga situasi Kamtipmas kita yang sudah kondusif selama ini, yang sudah berjalan dengan baik. Terus yang berikutnya, yang ketiga, tentunya kami ada prinsip kerja. Prinsip kerja kami pertama di preemptif, tentunya itu di peran Bimas ini sudah berjalan. Jadi para babin ini setiap harinya walaupun tidak hadir langsung, tetapi wajib untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tidak hanya di perangkat desa, tetapi masyarakat sampai dengan lapisan masyarakat secara keseluruhannya. Itu yang perlu saya sampaikan agar masyarakat tahu bahwa kami itu ada hadir di tengah-tengah masyarakat. Karena ini menjadi program kita bahwa Polsek Blitar ini hadir di tengah-tengah masyarakat dengan keberadaan personil kami. Jadi setiap hari memang udah kami tugaskan untuk personil Babin Kamtipmas untuk turun berkomunikasi aktif. Jadi jemput permasalahan yang ada di masyarakat, komunikasikan apapun bentuk itu. Itu yang berikutnya berkaitan dengan responsif. Tentunya masyarakat jangan khawatir, jangan takut, karena nomor untuk personil Polsek udah kita sebar. Jadi termasuk saya sendiri Kapolsek. Jadi untuk masyarakat jangan sungkan-sungkan
untuk melapor, memberikan informasi, termasuk apabila ada permasalahan yang sekiranya perlu kebutuhan kehadiran Polri, silakan untuk melapor, menyampaikan kepada kami. Kami akan hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu menyelesaikan persoalan itu. Ada juga program kita juga Bang di Polseknya tentunya. Saya berkaitan dengan responsif ini. Jadi kalaupun masyarakat itu seandainya itu bukan bidang tugas kita, saya sudah tekankan kepada anggota bahwa dibantu sesuai dengan kemampuan kita. Tetap jadi, dibantu lah ya enggak? Walaupun itu bukan bidang tugas kita di kepolisian, minimal kita bantu arahkan dan komunikasikan. Ini mau kemana nih? Kita lakukan pendampingan. Ya. Ini menjadi salah satu program kita juga. Dan kami juga ini sebagai informasi pada masyarakat, jadi prinsip kerja kami, program kerja kami di Polsek ini di bidang preventif. Jadi kami ada istilahnya melaksanakan patroli itu jadi anggota yang patroli itu wajib parkir, berhenti, berjalan di area sekitar, terus duduk ngopi-ngopi. Maksudnya duduk ngopi ini pertama untuk menyerap segala informasi yang ada dari masyarakat. Jadi kadang kita di wilayah ini tidak semua informasi dan tidak semua masyarakat itu laporannya sampai gitu Bang. Jadi kita turun untuk melakukan turun ke lapangan jemput. Ini salah satu program kita. Terus mungkin yang terakhir kepada seluruh lapisan masyarakat ya. Karena kami kepolisian ini adalah mitra masyarakat, ya, kami akan memberikan pelayanan yang baik dan prima kepada masyarakat. Ya itu Bang. Intinya jangan takut lapor. Jangan takut lapor. Bahwa kita Polsek itu hadir untuk masyarakat. Iya, mengayomi, melindungi bahkan kan begitu ya enggak? Ya. Oke Bang Haji, ini sedap sebenarnya Bang Haji. Saya ini rasa tanah balik rasanya ini kan. Tapi karena waktu yang harus memisahkan kita dan kami atas nama keredaksian dan kru yang bertugas izin undur diri dan mohon maaf mengganggu aktivitas Bang Haji dalam menjaga Kamtipmas di wilayah Bang Haji khususnya di Kecamatan Belitang, dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Terima kasih Bang PJ. Terima kasih sekali, kita sudah dikunjungi, Abang sudah datang ke sini untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi yang ada di wilayah kita Bang. Siap. Saya titip salam buat teman-teman, kita mohon dukungan supaya kita dapat memberikan pelayanan yang terbaik Bang pada masyarakat. Siap. Jadi itu Bang. Iya, oke. Terima kasih Bang, kami izin undur diri. Oke pemirsa GNTV Indonesia. Kita sudahi dulu perbincangan seru kita bersama Bang Haji, yaitu Polsek Belitang yang ada di Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Tentu saya dengan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.